apa Gus? Ustadz yang baik. Ya, ngaji yang baik itu ngaji di YouTube yang mengajaknya kepada ketuhanan yang jelas. Ketuhanan. Yang kedua yang menyejukkan. Menyejukkan. Entah berbicara terhadap siapapun menyejukkan. Karena Islam tidak pernah mengajarkan bahwa Islam itu harus menghujat satu sama lain. Harus sejuk, ya. Tidak boleh saling menjatuhkan. Apalagi hanya karena perbedaan bendera itu saja. Mana hanya perbedaan bendera itu jangan saling menghujat lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ciro Lupa. Aku mau ngobrol dengan Gus Ma'ruf Salim alias Gus Salim, pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thalabah Kembangan Bukateja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk Gus. Ya. Gus, kita ngobrol-ngobrol nih tentang banyak nanti. Sebenarnya Mintol itu seberapa besar, Gus? Karena saya dengar ya, Mintol itu salah satu pondok pesantren yang namanya saja sudah sangat didengar di pusat. Sebesar apa sebenarnya Mintol, Gus, yang di desa ini loh? Terima kasih Mas Bangkit. Kami sampaikan prolog awal dulu. Pesantren Minhajut Thalabah itu didirikan pada tahun 1992 oleh abah saya, Kiai Haji Muhammad Anwar Idris. Dan beliau sudah wafat tahun 2016 kemarin. Sama ibu saya juga sama dalam satu tahun 2016. Kemudian kami 5 bersaudara. Nah, kami 5 bersaudara. Saya dan adik saya ada 4. Kebetulan dari 5 bersaudara itu saya yang paling tampan. Ya. Yang lain perempuan kan ya? Karena yang lain perempuan semuanya. Yang lain perempuan dan yang adik saya yang 3 sudah berkeluarga, tinggal 1 yang sekarang masih di pesantren. Dan saya pribadi Muhammad Ma'ruf Salim, anak pertama dari 5 bersaudara itu, secara otomatis mengemban amanah yang paling berat ya, yang paling berat untuk bagaimana melestarikan pesantren Minhajut Thalabah ini bisa berkembang, bisa maju dan bisa membawa nama baik lah, menjadikan santri-santri ini menjadi santri yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan harapan besar kami bisa membawa kemaslahatan dan nama baik khususnya untuk Kabupaten Purbalingga. Nah, seperti itu. Minhajut Thalabah itu dikenal mungkin kalau orang lebih cenderung Mintol ya. Mintol ya, bukan minta tolong ya. Bukan minta tolong. Minhajut Thalabah itu agak berkembang itu setelah kita ada pendidikan formal. Ya, pendidikan formal dan dibarengi dengan prestasi-prestasi yang ada di Minhajut Thalabah. Prestasi yang diraih Minhajut Thalabah itu ya termasuk kepramukaan santri. Itu sudah mungkin jenengan sudah pernah dengar ya, pramuka santri masuk tingkat nasional. Bahkan 2 tahun kemarin santri kami ada yang mewakili Indonesia untuk keliling ke 7 negara Asia ya. Ini dan sangat-sangat luar biasa bagi kami. Ing dalem ya, kalau orang Jawa itu ing dalem Minhajut Thalabah yang ada di pelosok. Betul. Pelosok tapi dengan niat ya yang ikhlas semaksimal mungkin bisa membawa nama baik untuk desa kami, untuk daerah Purbalingga, apalagi kita sebagai para pemimpin atau pengasuh di Minhajut Thalabah itu. Apa sih Gus tantangan sebenarnya sekarang ngasuh pondok? Ya, semakin banyak nih orang yang ke santri memang ya. Tapi tantangannya kan pasti besar kan di zaman sekarang ini, apalagi di pandemi kan. Iya. Ya, tantangan untuk memajukan pesantren saat ini ya
memang sangat-sangat berat. Karena apa? Dibutuhkan leadership satu, jelas ya. Kemudian kita harus paham betul terhadap kondisi lingkungan masyarakat, keadaan wali santri, keadaan santri, dan tentunya kita punya satu kaidah yang tidak bisa lepas agar pesantren ini bisa berkembang terus dan maju. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Apa artinya? Kita mempertahankan, melestarikan hal-hal yang lama, yang baik, dan kita mengambil hal-hal baru yang lebih baik lagi. Maka kita di pesantren dengan sedemikian rupa kita tata manajemen pesantren, termasuk sekarang di pesantren mungkin kalau Minhajul Thalabah bisa dikatakan tingkat Kabupaten Purbalingga santri terbanyak ya. Karena kita santri mukim itu sekitar 900-an santri mukim. 900 santri mukim. Dan ini lagi siap-siap untuk menuju keberangkatan santri. Insya Allah besok tanggal 20. Alhamdulillah, terima kasih ini untuk stakeholder yang ada di Kabupaten Purbalingga yang sudah membantu kami dengan segala sesuatunya. Sudah menyiapkan 4 skenario ya Gus. Yeah. Gus, tantangannya adalah leadership. Yeah. Di luar itu ada tantangan apa lagi, misalnya ngomong sekarang pandemi kan, orang mungkin metode belajar dan pengasuhannya pasti berbeda dan gimana Gus? Kita ini kan santri kita itu ada yang santri mukim dan ada santri yang non mukim. Kalau santri non mukim itu yang hanya belajar sekolah di pendidikan formal, itu tetap kita belajar daring ya, lewat daring atau online. Kalau santri yang mukim tetap kita bertatap muka, tapi protokol kesehatan kita pakai terus, termasuk penggunaan gedung-gedung yang tadinya menjadi gedung sekolah, kita gunakan semuanya untuk asrama santri. Begitu. Karena mungkin yang dulu ada gedung agak besar, ukuran 8x9, diisi anak 30, sekarang paling diisi anak 15 maksimal. Dan tentunya ini memakan ruangan yang cukup banyak gitu. Gus, saya agak selentingan Gus ya, baca gitu. Santri itu kalau enggak gatel-gatel dan sejenisnya itu bukan santri. Itu mitos atau fakta Gus? Kalau saya mengatakan itu antara iya dan tidak. Antara iya dan tidak. Tergantung pada diri kita meyakini sebenarnya. Soalnya kan saya pernah dengar cerita Gus Mus waktu muda nakal gitu kan, terus Gus Bah juga hampir serupa dan beberapa Gus dan saya juga iya. Dan saya gimana? juga. Contoh gimana Gus? Gimana Gus? Iya. Kenapa di pesantren itu identik dengan gudik ya? Maaf ya. Iya, bahasanya pesantren itu rata-rata ada gudik ini. Karena mungkin satu ya, dengan banyaknya santri kan, banyaknya santri, kemudian dengan kehidupan yang semuanya serba kekeluargaan, karena makannya itu juga bareng-bareng. Nah, mungkin kayak anduk pun bisa gantian, nah seperti itu. Tapi bisa hampir dipastikan Mas, hampir dipastikan. Santri awal 1 bulan belum kena. Ya belum kena. Nanti 2 bulan ada yang mulai kena. Dan biasanya bertahan pada tahun kedua. Dan ketika sudah tahun kedua, ketiga, keempat, kelima itu sudah damai. Ya mungkin hampir sama dengan keadaan new normal ini loh. Kalau kita sudah terbiasa seperti ini, ya, insya Allah kita nggak menjadi permasalahan. Ya, itu. Makanya kenapa kita pesantren Minhajul Thalabah sekarang menggebu-gebu, ayo mulai lagi, karena kita kekhawatiran bahwa orang sekarang itu bukan hanya ruhnya yang sudah luntur, tapi mentalnya juga sekarang sudah pada luntur karena adanya corona. Kayak apa? Seperti apa itu? Mental. Iya. Ya. Sekarang orang kecenderungan enjoy di rumah. Rebahan gitu. Rebahan. Kaum rebahan. Walaupun
kalau awal-awal berdiam diri di rumah itu termasuk berjuang dan berjasa untuk negara. Tapi apakah kita akan terus terbaring terus? Apakah kita akan terus dalam keadaan seperti ini akan tetap terus? Kan tidak. Ya. Diibaratkan kita harus laksanakanlah kegiatan ini. Apapun resiko tentunya harus dibarengi dengan protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah seperti itu. Ngomong-ngomong YouTuber ya Gus? Kalau yang YouTuber itu termasuk teman-teman tim teman-teman santri, karena kebetulan ini Mas kita sampaikan juga ya, di samping saya di situ posisi menjadi pimpinan pengasuh pesantren, karena pengasuh pesantren di situ ada beberapa orang yang adik-adik saya, suami-suami dari adik-adik saya juga termasuk kita libatkan sebagai pengasuh pesantren. Dan kendali itu semua adalah kebijakan yang paling mutlak ada di saya sebagai mungkin anak tertua ya, mungkin anak tertua. Di samping itu termasuk mondokannya Mas. Kita juga mempunyai santri-santri yang mohon maaf ya dari latar belakang yang bermacam-macam dan usianya pun bermacam-macam. Ada yang usia 65 tahun, ada yang 35 tahun, 45 tahun. Sifatnya mereka itu ngaji rutinan. Rutinan 1 minggu 2 kali ya. Itu kita namanya Santri Kawak. Ya. Santri Kawak. Ya, Santri Kawak. Itu channelnya juga Santri Kawak ya? Santri Kawak channel ya. Itu dan kebanyakan dari teman-teman itu dari ada yang mohon maaf, ada yang gigolo tadinya. Terus itu. Ada tukang minum, tukang pala ya. Pokoknya banyak sekali yang bertato ya. Pokoknya kalau kita bicarakan itu yang tidak pantas. Bahkan ada yang santri yang sudah pernah merampok bank itu sampai 4 kali ya. Bensin dan lain sebagainya. Karena jaringan kita Santri Kawak itu bukan hanya di lingkungan Purbalingga, tapi sampai ke luar Jawa Mas. Yang nonton atau ya, memang komunitas? Karena kami juga pada tahun 2018 kemarin akhir kita dapat wakaf dari salah satu santri Kawak yang dia itu ya mantan preman besar lah. Dia sadar ikut dengan kami, kebetulan dia tadinya Nasrani ya. Ada beberapa santri Kawak yang tadinya Nasrani kemudian ikut dengan kami, sekarang sudah pada mualaf, memberikan lahan kepada kami sekitar 500 ubin ya. Dan kita buat pesantren ya. Pesantren yang kebanyakan khususnya adalah orang-orang seperti itu di daerah Lampung. Di Lampung. Kita namai Fathul Labah. Seperti itu. Nah, berarti Santri Kawak itu semacam komunitas atau semacam apa Gus sebenarnya? Istilah channel atau komunitas Mas? Komunitas. Bentuk pengrekrutan kami dan saya sendiri secara pribadi mungkin merasa mereka kayak apapun pasti kepengen ketemu dengan Tuhannya. Mereka pasti kepengen berubah ya. Ini motivasi saya. Kalau tidak ada yang mau merangkul, lantas siapa ya. Kalau tidak ada yang mau merangkul, bagaimana mereka untuk menjadi tahu tentang Tuhannya, tahu tentang dirinya? Tentunya harus kita rangkul dengan cara yang bijak. Artinya memang buruk hari ini belum tentu buruk besok kan? Iya betul. Dan mohon maaf itu saya sudah mulai turun mulai tahun 2004 Mas. 2004 setelah berapa tahun sekitar tahun 2018 baru menemukan hal seperti itu. Berarti prosesnya itu cukup 14 tahun ya. 14 tahun baru menemukan rasa bahwa buah apapun itu harus ada proses yang panjang. Dan yang di YouTube itu medium untuk belajar bareng-bareng ya? Iya. Berarti bukan asalan masuk YouTube ya Gus? Enggak.
Karena media yang masuk YouTube itu satu, kita sholawat dan ngaji-ngaji. Ya, termasuk juga kita mengajarkan kepada santri kawak itu, kan kita ada motonya santri kawak. Oh, apa itu, Gus? Aja izin ngaji senajan wis geram. Banyak yang izin. Ya, aja izin ngaji senajan wis geram. Ini sebagai motivasi. Jangan malu untuk mengaji walaupun umur sudah tua. Nah, terus metode kami perintah ngajak tanpa perintah, nyegah tanpa melarang. Maksudnya apa? Saya kepada santri-santri kawak itu tidak pernah sama sekali saya merintahkan untuk sholat. Tidak pernah saya perintahkan untuk enggak. Terus dakwahnya gimana? Ya paling ketika bareng-bareng saya tak sholat dulu ya sampai nunggu. Lama-kelamaan kan nggak enak juga, Mas. Ya kan? Kita dekat, ajak kemana. Nah, termasuk teman-teman yang tadinya sholat ini seperti itu. Udah sampai nunggu sini saja saya tak sholat. Lama-kelamaan itu mereka menjadi ikut berangkat dari tidak enak. Maka berjuang itu sebenarnya dakwah itu jangan terus harus saklek seperti ini. Jangan. Ya harus bagaimana kita merangkul. Intinya satu, Mas. Gimana? Ngewong-ngewong. Memanusiakan manusia. Ketika kita kepengen dihargai orang, maka hargailah orang selayaknya orang. Tapi itu berat, Gus. Ya, memang berat, Mas. Nah, soal media sosial nih, banyak dari kita yang kemudian nggak sempat mungkin ngaji langsung ya. Kemudian ada istilah santri YouTube. Menurut Gus Salim gimana fenomena ngaji di YouTube, terutama di YouTube? Ada dua hal menyikapi tentang ngaji di YouTube. Ya, satu ngaji di YouTube yang betul-betul ketemu dengan ustadz yang benar. Oh, oke. Yang kedua, berarti ada ustadz yang nggak benar? Iya. Saya langsung mengatakan nggak benar. Maksudnya nggak benar itu apa? Dia asal ngomong. Kemudian sanad keilmuannya tidak jelas. Tandanya apa, Gus? Secara awam biar orang paham bahwa oh ini bisa jadi tempat ngaji, ini bisa enggak. Nah, ketika penyampaian pengajian di situ, satu, orang ini tentunya harus jelas. Gurunya ini siapa, guru-gurunya siapa, sanadnya jelas lah. Sanadnya nyambung. Kemudian yang kedua, ketika pengajian di sini kok isinya menghujat. Kan ada kan? Oh iya. Ada di YouTube misalkan ada pengajian katanya kajian-kajian agama tapi isinya menghujat. Baik menghujat kepada orang yang non Islam atau menghujat kepada yang mungkin sama-sama Islam. Bahkan menghujat saudaranya sendiri. Itu yang saya katakan bahwa itu ustadz yang tidak benar. Seperti itu. Maka kita harus hati-hati lah menyikapi fenomena model pengajian ala YouTube sekarang itu, hati-hati. Ciri-cirinya jelas ya. Kalau mungkin kalau orangnya itu pakai peci seperti ini, sarungan itu ya agak sanadnya agak jelas. Seperti itu. Seperti itu. Berarti minimal lihat peci sama sarungnya. Ya, peci sama sarung. Minimal itu. Tapi bukan karena Gus Salim kayak gitu juga sarungan, Gus. Enggak. Saya sering juga pakai celana jin, Mas. Kalau keluar itu menempatkan posisi. Ya, dulu saya awal juga sering pakai celana jin, bahkan mohon maaf, celana saya itu pada sobek-sobek. Karena itu model saya lagi mencari mangsa. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi, Gus? Yang YouTube yang tadi itu kan yang ya apa? Ustadznya nggak baik nih. Yang kedua apa, Gus? Ustadz yang baik. Ya, ngaji yang baik itu ngaji di YouTube yang mengajaknya kepada ketuhanan yang jelas. Ketuhanan. Yang kedua yang menyejukkan. Menyejukkan. Entah berbicara terhadap siapapun menyejukkan. Karena Islam tidak pernah mengajarkan bahwa Islam itu harus menghujat satu sama lain. Harus sejuk, ya. Tidak boleh saling menjatuhkan. Apalagi hanya karena perbedaan bendera itu saja. Mana hanya perbedaan bendera itu jangan saling menghujat lah. Itu. Kedekatan kami karena apa?
program pesantren itu sinergi dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti itu. Terlebih-lebih ketika ada hari santri, pemerintah terlibat secara langsung. Dan ini berbicara secara real yang ada di pesantren kami, pesantren saya Minajatul Labah. Sering ketika santri-santri kami itu berprestasi, pemerintah tidak tinggal diam, Mas.